الله 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 يا سيدي يا حبيب الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا حبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال تعالى في كتابه الكريم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. Hadirin dimuliakan Allah SWT, kita sebagai hamba Allah, kita ini miliknya Allah, diciptakan oleh Allah, miliknya Allah. Kita bukan milik istri kita, bukan milik bangsa kita, bukan milik masyarakat kita, bukan milik anak kita, bukan pula milik ayah kita dan ibu kita. Kita ini miliknya Allah, ciptaan Allah. Mulai dari pucuk kaki sampai pucuk rambut, kita ini milik Allah. Orang sudah biasa mengatakan ini sawah saya, ini ladang saya, ini rumah saya. Ya, lah kalau kamu ini miliknya siapa? Jarang manusia yang berpikir kamu ini miliknya siapa. Kita ini semua adalah miliknya Allah. Maka benda-benda yang katanya milik kita ini juga milik Allah. Maka sebagai hamba Allah, kita punya kewajiban untuk mengabdi kepada Allah, ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali tugasnya ini untuk ibadah. Tapi kita ini punya tugas yang kedua. Kita ini sebagai umatnya Rasulullah SAW,
sebagai pengikutnya Rasulullah SAW, sebagai orang yang beriman kepada Rasulullah SAW, maka kita ini kewajiban meneruskan perjuangan Rasulullah SAW. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Inilah jalan hidupku, kata Nabi. Nabi diperintah oleh Allah untuk mengatakan, qul hadhihi sabili, ini jalan hidupku. Maksudnya jalan hidupku ini bagaimana? Ya inilah pekerjaan yang akan saya amalkan terus menerus sampai mati. Ini jalan hidupku. Bukan hanya 4 bulan, 40 hari, 1 tahun, bukan. Ini mau saya kerjakan terus menerus siang dan malam sampai mati. Dan telah dibuktikan oleh Nabi. Inilah jalan hidupku. Jalan hidupku ini maknanya kata para ulama juga bisa dengan makna inilah pekerjaan utamaku, tugas utamaku. Apa itu tugas utama? Ad'u ilallah. Saya mengajak manusia kepada Allah, mengajak manusia kepada Allah. Bukan mengajak manusia kepada manusia, bukan mengajak manusia ke satu bangsa, bukan mengajak manusia ke satu tempat, mengajak manusia kepada Allah, mengajak manusia untuk taat kepada Allah. Maka seorang ulama mengatakan kepada Syekh Ilyas, kerja kamu dengan kerja saya itu sama aja, menghidupkan agama. Maka Syekh Ilyas, ada bedanya, kerja saya dengan kerja kamu itu ada bedanya. Bedanya apa? Kalau kerja kamu itu mari kumpul, mari kumpul, mari kumpul, ikut saya. Kalau kerja saya tidak, mari kumpul, mari kumpul, mari kumpul, taat pada Allah. Yang kita hanya mengajak manusia itu taat kepada Allah. Dan semua orang adalah hamba Allah, perlu taat kepada Allah. Manusia ini tidak taat kepada Allah 1 detik saja dalam bahaya besar. Karena manusia ini setiap detik berhajat kepada Allah. Kok sampai manusia ini tidak taat kepada Allah 1 detik saja itu sudah bahaya. Cuman manusia tidak menyadari. Dikira yang bahaya itu kemiskinan, dikira yang bahaya itu bom, dikira yang bahaya itu penyakit. Itu bahaya juga, tapi bahaya kecil. Bahaya yang terbesar itu bila manusia tidak taat kepada Allah sebetulnya. Kalau orang sudah tidak taat kepada Allah, mau tinggal di mana dia? Bumi ini miliknya Allah, langit miliknya Allah. Mau lari kemana? Mau masuk kuburan milik Allah juga. Maka dalam satu hadis dikatakan, Allah SWT berfirman, barang siapa tidak ridha dengan keputusan-keputusanku, tidak sabar menerima ujian-ujianku, hendaklah dia keluar dari bumiku dan langitku. Suruh bikin bumi sendiri, langit sendiri. Carilah Tuhan selain aku, katanya. Terus kemana mencari Tuhan selain Allah? Perkara yang paling bahaya di dunia ini tidak taat kepada Allah itu. Sekarang yang dipikirkan kebanyakan manusia, wah, kalau saya tidak menyenangkan
anak saya bahaya, nanti bisa diboikot, nggak bisa pulang saya. Anaknya komplotan dengan ibunya, akhirnya ayahnya nggak bisa pulang. Ini kalau orang itu membuat marah anaknya atau suami istrinya. Kalau saya membuat marah masyarakat, wah, mau tempat di mana saya? Tapi tidak terpikirkan kalau saya membuat marah Allah, mau tempat di mana? Kalau nggak bisa pulang ke rumah, pulang ke tempat lain, masih banyak tempat. Kalau nggak bisa pulang ke Temboro, cari kampung-kampung yang lain, masih banyak. Tapi kalau orang itu bikin marah Allah, mau tempat di mana? Mau lari kemana? Maka ini bahaya besar. Orang bila tidak taat kepada Allah, dia akan menderita. Di dunia ini akan menderita pasti, walaupun dia jadi raja seperti Fir'aun, juga tetap akan menderita. Diceritakan dalam satu cerita, Fir'aun kalau tidur, wah, yang menjaganya ribuan pasukan. Bentengnya yang untuk tidur itu berlapis-lapis. Salah satu penjaganya itu singa-singa yang buas, sehingga kalau mau ganggu Fir'aun ini, wah, diterkam sama si A. Tapi Allah datangkan penderitaan dari tempat yang dia tidak sangka-sangka. Setiap tidur mimpi. Nah, mimpi itu tentara mana yang bisa menahan mimpi? Singa mana yang bisa menahan mimpi? Allah datangkan kesusahan itu mudah saja. Dia mimpi perasaannya ada anak kecil bawa tongkat, pukul kepala dia. Maka dia terkejut, nggak bisa tidur. Panggil dukun-dukunnya dipanggil, tukang-tukangan ujumnya dipanggil. Saya kok mimpi begini? Ini Tuhan kok, katanya ngaku Tuhan kok tanya sama dukun, ya aneh. Manusia ini kalau sudah kadung sombong itu sudah luar biasa. Mau mimpi saja bingung, kok ngaku Tuhan. Sampai iblis saja heran sama Fir'aun ini. Iblis itu datang kepada Fir'aun, kamu ini yang ngajarikan saya, kok sekarang aku jadi Tuhan? Saya ini ngaku jadi hamba Allah saja nggak diterima oleh Allah, diusir saya gara-gara tidak mau sujud kepada Adam. Di saya ini ngaku jadi hamba aja dibuang saya ini. Nah, kok kamu aku jadi Tuhan, itu bisa apa kamu itu? Jadi sampai iblis saja heran dengan Fir'aun. Ini manusia ini aneh betul. Kalau sudah kadung sombong, nggak ada kayak manusia itu, nggak ada. Melebihi iblis sombongnya itu, melebihi gurunya. Jadi kalau orang tidak taat kepada Allah, tidak ada tempat lari. Tapi ini tidak disadari oleh manusia. Yang disadari itu bahayanya ini, bahaya itu, bahaya ini, bahaya itu. Bahayanya maksiat kepada Allah ini tidak pernah disadari oleh kebanyakan manusia, sehingga maksiat terus, tapi ingin sukses terus, ingin sukses dengan kemaksiatan, ingin bahagia dengan kemaksiatan. Saya maksiat terus tapi ingin bahagia, mana bisa? Hadirin dimulakan Allah SWT. Jadi kita ini punya kewajiban yang kedua ini, yaitu dakwah, meneruskan perjuangan Rasulullah SAW.
mengajak manusia untuk taat kepada Allah. Orang ini kalau hatinya ada yakin kepada Allah, pasti dakwah kok. Kalau orang itu ada yakin ke negeri akhirat, pasti dakwah. Nggak bisa diam, itu nggak bisa. Seperti kita ini melihat orang mau ditabrak sepur, mau digilas mobil, kita nggak bisa diam, mesti kita akan berteriak, kamu nyinggir. Seperti kita melihat orang buta mau masuk sumur, kita nggak bisa diam, mesti kita akan berteriak-teriak, sumur di depan kamu. Begitu juga orang yang yakin kepada Allah SWT. Orang yang yakin bahwa maksiat itu bahaya, maka dia tidak bisa diam. Melihat orang maksiat itu nggak bisa diam, mesti dia akan berteriak-teriak. Maka ukuran iman seseorang itu diantaranya adalah dakwah. Kalau orang itu nggak mau dakwah, itu maknanya imannya itu sudah lemah sekali. Bukan karena dia itu sudah imannya sudah tinggi terus diam aja. Oh tidak, dia kok diam aja melihat apa-apa. Imannya sudah tinggi. Semua yang berjalan dengan kudrat Allah dan iradat Allah, maka tidak perlu dakwah, diam aja. Nah, ini pemahaman yang keliru. Tidak ada yang lebih tinggi imannya melebihi para nabi dan para rasul. Setelah mereka adalah para sahabat, setelah mereka adalah pejuang-pejuang setelah itu. Justru ketika orang itu yakin kepada Allah, pasti dia tidak akan membiarkan orang berjalan menuju murka Allah. Dia akan berteriak-teriak. Seperti Nabi dulu berteriak-teriak, dari rumah ke rumah, dari orang ke orang, ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Hai manusia, katakan la ilaha illallah, kamu akan sukses. Tapi dakwah ini, dakwahnya para nabi itu pada awalnya memang seperti tidak cocok. Ini kita perhatikan betul, dakwahnya para nabi itu kayaknya itu tidak cocok dengan kenyataan itu. Katakanlah la ilaha illallah, kamu akan sukses. Maka Abu Bakar mengatakan la ilaha illallah, digebuki orang satu kampung. Katanya sukses kok malah digebuki orang satu kampung. Bilal datang mengucapkan la ilaha illallah, diseret-seret di padang pasir. Setiap orang yang mengucapkan la ilaha illallah, maka pasti akan dimusuhi, digebuki, diusir pada waktu itu. Tapi Nabi tidak merubah dakwahnya, terus saja begitu. Katakanlah la ilaha illallah, kamu akan sukses. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, kata Nabi jadi kenyataan. Ketika seluruh orang Mekah masuk Islam, orang Madinah masuk Islam, Jazirah Arab masuk Islam, Abu Bakar menjadi khalifah Nabi, Persia tumbang, Romawi tumbang, berbondong-bondong manusia seluruh dunia masuk Islam. Maka saat itu apa yang dikatakan Nabi di dunia saja sudah menjadi kenyataan. Kata para ulama, ada dua pengumuman. Yang satu pengumuman ini seluruh umat Islam paham, karena waktu itu umat Islam sedang melek. Pengumuman kedua pada ngantuk semua.
sehingga tidak paham. Pengumuman pertama, yang mulia baginda Muhammad SAW adalah nabi terakhir, tidak ada nabi lagi setelah beliau. Ini semua umat Islam paham. Ada orang Ahmadiyah ya buki aja. Semua orang Islam paham Nabi Muhammad nabi terakhir. Setelah Nabi Muhammad kalau ada orang ngaku nabi, wah, ini mesti orang sesat, mesti nipu ini. Ada pengumuman kedua, karena Nabi Muhammad adalah nabi terakhir, maka tugas Nabi Muhammad harus diteruskan oleh umatnya. Ya, pengumuman yang kedua ini pada ngantuk semua. Maka setelah istimak ditanya, apa hasilnya istimak? Makanannya banyak cengkehnya, Pak. Perutnya sakit, murus. Loh, kok istimak hasilnya murus? Makanannya kurang cocok. Jawa Timur ini pedes-pedes ini ya. Saya ini aslinya ini orang Jawa Tengah, perut saya sakit. Loh, istimak suruh dengarkan bayan ngantuk, akhirnya hasilnya petengnya sakit. Pengumuman yang kedua ini yang perlu kita fahami dan difahamkan kepada seluruh umat Islam. Karena tidak ada nabi lagi setelah yang mulia baginda Muhammad SAW, maka perjuangan nabi di pundak umat. Ini yang difahami oleh para sahabat dulu. Ketika Rasulullah SAW wafat, maka para sahabat bangkit dipimpin oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu dengan simbolnya yang masyhur, ayung qasuddin wa ana hayy, apakah agama akan dikurangi sedangkan saya masih hidup? Saya tidak terima agama dikurangi sedangkan saya masih hidup. Inilah para sahabat, orang yang sangat paham kepada agama ini sebenarnya. Ketika Rasulullah wafat, tidak ada yang punya pikiran Rasul sudah wafat, beliau nabi, beliau rasul, kita ini kan bukan nabi, bukan rasul. Sudah Rasulullah wafat, ya sudah, berhenti. Tidak ada sahabat yang punya pemahaman seperti itu. Rasulullah wafat, maka kita yang akan meneruskan. Tambah istiqomahnya di dalam agama dan dalam memperjuangkan agama. Ditanya oleh temannya, kamu sekarang kok tambah istiqomah setelah Rasulullah wafat? Maka dia mengatakan, akan saya tunjukkan kepada Allah bahwa saya ini taat kepada Rasulullah ketika Rasulullah hidup, dan taat kepada Rasulullah ketika Rasulullah sudah dipanggil oleh Allah. Taat kepada Allah, kepada Rasulullah ketika Rasulullah bersama saya, dan taat kepada Rasulullah ketika Rasulullah sudah dipanggil oleh Allah SWT. Rijalun sadaqu ma'ahadullah alaih, dan mereka telah menepati janjinya. Mereka meneruskan perjuangan Nabi ke ujung-ujung dunia. Sekarang di sini ada tamu dari Suriah. Di Suriah itu adalah dulunya itu bagian dari kerajaan Romawi. Kemudian pada masa Islam, di antaranya yang paling banyak
berjasa dalam menaklukkan kerajaan Romawi ini adalah Sayyidina Khalid Ibn Walid radhiyallahu ta'ala anhu. Dan ini tamu ini, beliau ini salah satu cucunya Khalid bin Walid. Dan rumahnya itu dekat kuburnya Sayyidina Khalid bin Walid. Ini perlu kamu keluar 4 bulan bersama di mereka itu. Dari mana? Minta ceritanya itu. Kalau ceritanya Khalid dari cucunya Khalid, wah cocok ini. Ya. Nah, mulaikan Allah SWT, para sahabat telah bertebaran ke seluruh dunia. Karena dulu Nabi berpikir seluruh dunia, para sahabat faham. Maka sebagian sahabat ke Mesir, sebagian sahabat ke Maroko sana, sebagian sahabat ke Pakistan. Ini banyak sahabat yang di Pakistan, di Sindhi. Itu dulunya Pakistan itu Hindu kayak orang Jawa. Datang orang-orang tabi'in. Ada sahabatnya juga yang dipimpin oleh Muhammad ibnu Qasim, orang Taif. Orang Taif yang dulu ketika didatangi Nabi melempari batu Nabi. Tapi cucunya ini ada yang namanya Muhammad ibnu Qasim, umurnya baru 17 tahun. Membawa Islam ini ke Pakistan. Coba kita renungi, anak umur 17 tahun sekarang mikir apa? Anak-anak kita ini umur 17 tahun, anak SMA, mikir apa kira? Yang dipikir apa? Zaman dulu ini anak umur 17 tahun bisa mengislamkan satu bangsa yang besar. Anak umur 17 tahun. Jadi kalau anak-anak SMA itu waktu liburan dikeluarkan untuk dakwah, itu nanti manfaatnya besar. Jangan dikira yang bisa dakwah itu orang-orang tua yang sudah peyok-peyok begitu barulah ini layak untuk dakwah. Anak muda pun layak untuk dakwah. Sunan Ampel datang ke Jawa Timur umurnya baru 19 tahun. Ini Islamkan orang Jawa semua ini. Umurnya baru 19 tahun. Sekarang anak umur 19 tahun ngapain? Apa yang dikerjakan? Kita lihat sendiri. Padahal ini anak-anak ini kalau dibentuk fikir agamanya akan terbentuk semua. Sekarang di mana saja orang tuanya, ibunya, adiknya, kakaknya, tetangganya semua mikir duit. Akhirnya anak umur 3 tahun sudah ngerti duit. Anak umur 3 tahun sudah ngerti duit, itu sudah ngerti. Zaman dulu karena suasana dakwah kuat, orang tuanya mikir dakwah, anaknya mikir dakwah, mikirkan agama, tetangga-tetangganya begitu juga, sehingga anak umur 17 tahun mengislamkan satu negara. Bagaimana keadaan umat Islam saat ini? Sudah hampir masuk kubur belum mikir agama. Sudah tua, mengkis-mengkis, nonton TV lagi. Nah, Masya Allah. Ini Israel sudah di belakang kamu itu kok nonton TV? Bagaimana ini?
karena tidak ada suasana dakwah. Orang tuh nggak pernah mikir akhirat. Sudah tua main-main kayak anak kecil. Kalau diajak omong duit melek, kalau diajak omong agama ngantuk. Mau di dunia terus. Israel sebentar lagi akan datang. Nah. Ada orang keluar di masjid itu heran. Orang tua datang ke masjid. Ini kan anak-anak di masjid ini nggak punya pekerjaan. Kok di masjid saja? Nggak mikir dunia. Nggak makan nasi kamu, makan batu. Maka orang-orang yang di masjid itu, lah kamu mikir dunia aja, nggak mau mati kamu. Kamu mau hidup selamanya, sudah mau mati kamu ini. Wah, akhirnya berantem di masjid. Jadi dakwah itu tidak boleh berantem, akhirnya nggak jadi dakwah. Idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Kalau keburukan itu ditolak dengan kebaikan, maka musuh jadi teman setia. Kalau dikatakan ini orang dakwah nggak punya pekerjaan, di masjid aja banyak pak pekerjaan. Saya ini juga petani punya pekerjaan, ini polisi punya pekerjaan, ini mahasiswa punya pekerjaan. Kita ini orang-orang sibuk pak, tapi kita ini menyadari mau mati juga. Akhirnya kita ini duduk di masjid untuk memikirkan nih bagaimana ini. Kalau sibuknya nanti mungkin sibuk kami dengan bapak. Ini bos ini, bos tebu Temboro. Ini waktu panen tebu nih. Tapi saya pikir-pikir, kalau waktu panen tebu bukan berarti Israel cuti. Maka saya sempatkan juga keluar 40 hari walaupun panen tebu. Bagaimana Pak kalau begitu? Akhirnya orang itu tidak marah. Jadi kalau ganti, kamu mau hidup terus? Jadinya marah orang. Kita ini bukan disuruh marah-marahan sama orang, disuruh kasih sayang kepada umat, bukan suruh marah-marahan. Nanti kalau sudah marah malah nggak ke masjid semua. Jadi kita ini sebagai umat Rasulullah SAW punya tugas. Saya ini pegawai negeri Pak, punya tugas. Saya ini sebagai ayah punya tugas. Saya sebagai bupati punya tugas. Lah kamu sebagai umatnya Rasulullah tidak punya tugas? Nah ini coba kita renung ya. Kita tidak menafikan kamu seorang ayah punya tugas mikirkan anak-anaknya. Seorang suami punya tugas memikirkan istrinya. Iya. Saya ini lurah memikirkan kampungnya. Iya. Tidak salah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Memang kamu punya tugas itu, punya tugas ini. Tapi kamu itu ada tugas yang lebih besar. Sebagai hamba Allah kamu harus ibadah. Sebagai umat Rasulullah kamu harus meneruskan perjuangan Rasulullah. Siapkanlah waktu paling sedikit 4 bulan untuk memikirkan perkara ini. Wah 4 bulan gak bisa, ya 40 hari. Kalau 40 hari harus bisa. Kalau nggak bisa bagaimana? Pokoknya harus dibisa-bisakan. Begitu caranya dimulai. Orang tua itu sekarang berpikir anak harus sekolah.
Pokoknya harus. Tidak ada alasan. Pokoknya kalau nggak sekolah itu saya malu. Bagaimana kok anaknya nggak disekolahkan? Nah, sudah begitu itu. Kalau urusan dunia ini sudah paham semua ini. Pokoknya umat Rasulullah harus mikirkan umat. Saya harus menyiapkan waktu untuk umat. Bisa ndak bisa, harus bisa saya. Kenapa saya di ladang bisa, di kantor bisa, di pabrik bisa, nunggu istri 60 tahun bisa. Kok cari bidadari 4 bulan saya nggak bisa? Kenapa saya ini? Pokoknya harus bisa. Kalau banyak alasan nanti jadi orang alasan. Bagaimana semalekan? Alasan boleh saja, tapi tetap berangkat. Insyaallah semalekan. Kamu alasan boleh saja, kamu orang alasan kok. Tapi tetap berangkat. Nah, insya Allah kalau begini baru usaha dakwah ini jalan. Usaha dakwah itu seperti mobil bosok, mobil mogok di tengah jalan itu, Pak. Penampangnya berteriak-teriak, Pak sopir gimana kok mogok? Loh, pekerjaan saya ini kan nyopir. Kalau kamu mau jalan ya didorong turun, dorong sana. Loh, saya sudah bayar kok suruh dorong. Saya sudah bayar kok suruh dorong, bagaimana? Kernetnya itu suruh turun. Maka kernetnya pun nggak mau juga turun. Kernet ini bagian narik uang, bukan bagian dorong. Akhirnya nggak ada yang mau dorong. Orang-orang di jalan diteriaki dorong, dorong, dorong. Enak saja, saya sibuk juga. Nggak ada yang mau dorong. Akhirnya mogok di tengah jalan. Ini berpikir, ini kalau kita begini terus, ya kita nggak bisa jalan ini. Akhirnya seluruh penumpang turun, 50 orang turun dorong, tapi bisnya nggak mau jalan. Maka sopirnya heran, ini 50 orang dorong kok nggak ada yang bisa jalan, ini gimana? Kok nggak bisa jalan bisnya itu? Didorong 50 orang. Ternyata itu bukan dorong, Pak, cuman tangannya ditempelkan ke bis pula. Nggak ada yang sungguh-sungguh. Ditempelkan tok, mana bisa jalan ya. Saya tuh senang, Pak, dakwah tuh senang. Istimewa nih, pokoknya jelas ya, dakwah ini penting. Ini nggak mau keluar. Ini sama dorong bis, ditempelkan tok tangannya, plek, ngalap berkah. Ya. Bagaimana bisa jalan? Kalau urusan dunia sungguh-sungguh. Petani sungguh-sungguh, pedagang sungguh-sungguh. Nggak ada pagi-pagi orang datang ke rumah, ini waktu mencangkul, ayo berangkat ke sawah semua, nanti kalau nggak panen bagaimana? Nggak perlu ada orang begitu, semua sudah berangkat semua. Kantor-kantor tidak perlu ada panggilan, ini waktu ke kantor, ayo masuk, ketinggalan nanti nggak dapat gaji. Nggak ada. Sebelum jam masuk sudah datang semuanya. Giliran kerja yang besar, kerjanya Rasulullah SAW, berangkat belakangan. Saya lagi lemah, Pak, ini, Pak. Nah, kalau ke sawah kok tidak pernah lemah. Nah, ini sudah mulai kan.
Ini kerja besar yang telah Allah berikan kepada umat ini. Tidak ada nabi lagi setelah baginda Nabi SAW. Maka kerja baginda Nabi telah diserahkan kepada umat. Ana wa manittaba'ani, saya dan pengikut-pengikutku. Semuanya punya tugas ad'u ilallah, mengajak manusia kepada Allah. Maka kerja ini harus kita utamakan. Bukan hanya kita kerjakan, kita utamakan. Kita lebihkan, kita pentingkan, karena ini kerja yang penting. Para sahabat juga ada yang petani, orang-orang Madinah petani, orang-orang Mekah pedagang, ada yang pejabat, ada yang rakyat, ada tukang pijat, tukang bekam juga ada, tukang pandai besi juga ada, yang raja juga ada, macam-macam sahabat. Seperti manusia sekarang ini juga punya macam-macam kesibukan. Tapi kalau sudah datang panggilan untuk dakwah, ya khailallahi irgabi, hai pasukan-pasukan Allah, berangkatlah, maka ditunda dulu seluruh pekerjaan, berangkat fisabilillah, insyaallah merusak kita. Maka Allah menyuruh kita untuk ikut Nabi, sahabat. Kenapa tidak ikut Nabi itu saja? Karena kalau ikut Nabi itu saja mungkin banyak orang alasan, wah Nabi itu orang suci. Kalau berjalan aja dinaungi awan, keringatnya aja sudah wangi seperti kasturi. Kalau saya keringatnya penguk, bagaimana disamakan saya dengan Nabi? Wajahnya ganteng bercahaya, pantas kalau dakwah orang baru melihat saja sudah seneng. Abdullah bin Salam ini pimpinan orang Yahudi di Madinah, baru melihat Nabi, wajah kayak begini nggak mungkin bohong. Sudah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau wajah saya pesek, nggak menarik, kalau saya itu dakwah nggak cocok. Maka Allah menyuruh kita ikut Nabi dan ikut sahabat. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan. Kita disuruh ikut sahabat. Nah, sahabat ini orangnya macam-macam. Ada yang tua, ada yang muda, ada laki-laki, ada wanita, ada pejabat, ada rakyat. Ada yang ganteng, mancung, orang-orang Arab, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar, Dihya Al-Kalabi. Orang yang ganteng-ganteng ada, yang orangnya hitam-hitam, orang Habasyah kayak Bilal juga ada, yang kakinya pincang buntung juga ada. Macam-macam orangnya, sehingga kita ini nggak bisa alasan lagi. Sahabat yang seperti kamu itu ada loh dulu, malah hitaman Bilal daripada kamu. Wajahnya tapi hatinya penuh nur. Kalau di adzan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, orang Madinah nangis semua, teringat Nabi. Masya Allah. Maka ada seorang ulama itu jalan-jalan dengan santrinya, mendengar adzan Allahu Akbar, adzannya masih ada, semangatnya Bilal sudah tidak ada, katanya. Makanya muadzin itu keluarkan 4 bulan biar ada semangat Bilal. Nanti itu getaran azannya itu
Kemarin ada jamaah dari Tunisia itu cerita, ada turis-turis ke Tunisia, dengar adzan Allahu Akbar, masuk Islam. Ini suara ini aneh, ini menyentuh hati saya. Allahu Akbar, masuk Islam. Ini mesti karena muadzinnya ini orang yang fikir betul agama. Ada doa setelah adzan. Ini semua orang, terutama orang pesantren, semua tahu. Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah wassalatil qa'imah. Tapi Sayyidina Bilal ini punya doa sebelum adzan. Nah, doa sebelum adzan ini hanya orang-orang dakwah yang tahu ini. Dakwah yang sungguhan loh, yang waktu bayan tidak ngantuk loh. Kalau waktu bayan ngantuk itu tidak tahu juga, walaupun sudah dakwah lama. Ya. Sayyidina Bilal itu ketika mau adzan, setiap mau adzan doa, Allahumma inni asta'inuka ala Quraisy ayyuqimu dinak. Ya Allah, aku minta tolong untuk bisa orang Quraisy ini mengamalkan agama. Karena orang Quraisy waktu itu golongan yang paling berwibawa di negeri Arab. Kalau orang Quraisy ini masuk Islam, maka diharapkan banyak orang yang akan tertarik dengan agama. Maka Bilal itu berdoa, ya Allah, aku minta tolong agar orang Quraisy ini bisa mengamalkan agama. Akhirnya orang Quraisy semua masuk Islam semua. Ini muadzin yang begini ini yang kita cari ini. Bukannya suaranya yang bagus, tidak. Dia ada kerisauan terhadap agama. Imam juga ada kerisauan terhadap agama. Seperti Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Padahal di Madinah, di ibu kota, seluruh dunia datang ke sana. Lihat, loh, Sulaiman kok nggak ikut jamaah subuh ini? Kemana dia? Bukan terus Sayyidina Umar diam, wah saya ini Amirul Mukminin repot ini, banyak pekerjaan. Habis sholat subuh langsung datang ke rumahnya Sulaiman. Ternyata Sulaiman masih tidur. Tanya sama ibunya, Sulaiman kemana? Wah, tadi sholat subuh di rumah terus tidur. Kenapa? Karena tadi malam tuh tahajud semalam suntuk, sehingga dia subuh ngantuk, sholat di rumah terus tidur. Loh, ini Sayyidina Umar kok punya kesempatan datang ke rumah-rumah ini. Amirul Mukminin, orang yang sudah paling sibuk di seluruh dunia, kok punya kesempatan yang datang ke tetangga-tetangga. Kalau kita nggak punya kesempatan, sibuk, banyak sekali pekerjaan. Kenapa ini semua kan? Karena kita tidak pikirkan, kita tidak merasakan kebesaran, kepentingan pekerjaan ini. Padahal ini pekerjaan Rasulullah SAW. Walaupun kita sibuk kayak apa, naudzubillah, la qaddarallah, tahu-tahu dapat berita anak kamu ke rumah sakit, oh langsung terus punya waktu, jadi gak sibuk, langsung pergi ke rumah sakit. Orang pelausan mulai kan, orang pelausan ini ajib ya, sibuk di sawah, tahu-tahu dapat berita sapi kamu sakit, oh langsung pulang dia. Kok jadi nggak sibuk sekarang? Bukan anak sakit, sapi sakit, langsung pekerjaan-pekerjaan ditinggalkan semua. Masya Allah. Tapi kerja Rasulullah SAW memikirkan umat. Saya masih sibuk, saya masih punya pekerjaan ini, pekerjaan itu.
Maka kita tanamkan bahwa kerja dakwah ini, kerja mengajak orang, mengingatkan orang kepada agama ini kerja yang penting, sangat penting, mesti kita kasih waktu. Insya Allah kita niat semua kan. Dakwah ini pada hakikatnya yang pertama itu adalah untuk diri kita sendiri. Untuk menghancurkan kebatilan itu bukan dengan bom, bukan dengan senjata, dengan dakwah. Fir'aun itu jungkel karena dakwah. Wah, ini mau jungkelkan orang banyak berarti dakwah ini. Ya salah kamu sendiri. Coba kamu jalankan agama, nanti nggak jadi jungkel kamu nanti. Namrud jungkel bukan karena senjata Nabi Ibrahim alaihissalam, tapi Nabi Ibrahim dakwah saja. Tapi Namrud ini nentang terus, lama-lama jungkel. Falamma asafuna taqamna minhum. Kalau menentang itu terus, yang dakwah itu terus juga. Lama-lama yang menentang agama itu Allah jungkelkan. Bukan kita yang jungkelkan, Allah yang jungkelkan. Di dakwah ini untuk kepentingan kita sendiri, untuk meningkatkan iman kita sendiri. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingatkanlah, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat untuk orang-orang beriman. Bukan bermanfaat untuk yang mendengar saja, bermanfaat untuk orang-orang yang beriman seluruhnya. Yang bicara dapat manfaat, yang mendengar dapat manfaat, bahkan seluruh orang Islam, seluruh orang yang beriman mendapat manfaat daripada tadzkir, mengingatkan. Kita kepada orang Islam bukan mengajar, mengingatkan, badzakir. Semua orang Islam sudah tahu bahwa mereka ini hamba Allah, tinggal di bumi Allah, di bawah kolong langit Allah, semua sudah tahu. Tapi lupa terus. Mulai pagi bangun tidur sampai tidur lagi nggak pernah ingat sama Allah. Waktu sholat pun nggak ingat. Berapa rakaat tadi? Pokoknya imamnya salam ya ikut salam. Sudah. Maka badzakir, ingatkanlah. Jadi dakwah itu diantara maksudnya adalah untuk mengingatkan. Orang sudah ngerti, tapi perlu diingatkan. Kamu hamba Allah, kamu akan menghadap pada Allah, kamu dilihat oleh Allah, kamu didengar oleh Allah. Mengingatkan ini tanfa'ul mu'minin, bermanfaat bagi seluruh orang yang beriman. Maka seorang sahabat mengatakan ketika Sayyidina Umar wafat, maka imannya seluruh umat ini merosot semua, satu derajat. Yang meninggal satu, tapi ini orang ahli mujahadah ini, orang yang siang malam memikirkan umat. Maka Sayyidina Umar wafat, imannya umat semua turun semua. Jadi pengorbanan untuk agama ini akan bermanfaat untuk orang yang korban sendiri, untuk orang yang mendengar, dan untuk seluruh umat, untuk seluruh umat. Maka ketika Madinah hidup suasana perjuangan siang dan malam, maka kampung-kampung yang belum didatangi para sahabat pun dapat hidayah. Diceritakan dalam Hayatus Sahabat bagaimana kampung Bani Sulaim yang mereka ini punya berhala namanya Dhimat. Waktu orang-orang Bani Sulaim ini menyembah berhala, tiba-tiba berhala itu mengeluarkan suara yang isinya itu mengajak orang Bani Sulaim untuk masuk Islam. Qul lil qabilati min Sulaimin kulliha dhahabal anisu wa asha ahlul masjidi. Katakanlah kepada orang-orang suku Bani Sulaim ini, berhala Dhimat sekarang hancur, yang hidup adalah ahli-ahli masjid, katanya. Terus berhala itu mengucapkan lagu-lagu mengajak Bani Sulaim ini untuk masuk Islam.
Padahal para sahabat belum pernah ke Bani Sulaim ini. Maka pimpinannya Bani Sulaim ini namanya Abbas ibnu Mirdas langsung, wah ini kita ini disuruh masuk Islam berarti sama berhala kita. Berhala yang biasanya asbab dhalalah, sebab datangnya kesesatan kepada manusia ini adalah berhala. Sebagaimana yang dikatakan Nabi Ibrahim, Rabbi innahunna dhalalna katsiran minan nas. Berhala ini bikin sesat banyak orang. Tapi karena di Madinah ini ada dakwah siang dan malam, fikir seluruh alam, akhirnya berhala mengajak masuk Islam, jadi asbab hidayah. Berhala yang biasanya jadi sebab kesesatan sekarang jadi asbab hidayah. Akhirnya Abbas ibnu Mirdas lari ke Madinah, langsung menuju masjid. Rasulullah masih duduk di masjid bersama para sahabat. Rasulullah baru melihat Abbas, padahal belum pernah kenalan ini. Langsung Rasulullah bilang, Abbas, oh kok kenal sama saya ini Rasulullah ini. Bagaimana cerita berhala kamu di Mad? Loh, kok sudah tahu ini? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini kata para ulama, pelajaran buat kita, ini cerita pelajaran buat kita. Kalau suasana dakwah nanti sudah kuat dan dakwah kita ini ikhlas semata-mata karena Allah, bukan mencari apa-apa, hanya mencari ridha Allah saja, sehingga akhirnya dakwah kita diterima oleh Allah. Kita dakwah ini supaya dakwah kita diterima oleh Allah. Pikir kita jangan supaya diterima oleh orang, supaya diterima oleh Allah. Nabi dakwah, kemudian mengatakan Allahumma fashhad, Allahumma fashhad. Dakwah, kemudian beliau mengatakan, ya Allah saksikanlah dakwah saya ini. Nah kita begitu juga, kita dakwah. Kemudian ya Allah terimalah dakwah saya ini. Nanti kalau dakwah sudah diterima, pengorbanan kita diterima oleh Allah, tiba-tiba orang yang belum kita datangi pun tahu-tahu ke masjid. Orang yang belum kita datangi pun tahu-tahu masuk Islam. Ini kalau dakwah itu sudah diterima itu kayak begitu sebenarnya. Ini bukan main-main dakwah ini. Nah, dakwah itu usaha kepada manusia zahirnya, tapi hakikatnya usaha kepada Allah, agar Allah itu menurunkan hidayah. Tertibnya begitu itu. Tertibnya itu kita harus dakwah, maka kemudian Allah turunkan hidayah. Tidak cukup hanya doa saja, tidak cukup. Ya Allah turunkan hidayah, ya Allah turunkan hidayah. Itu penting, mengharus, tapi tidak cukup doa saja. Seumpama ada orang cukup doa saja, itulah Rasulullah SAW. Dan dia ini Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Dia ini adalah orang yang suci, orang yang maksum, pimpinan dari seluruh nabi. Maka beliau cukup duduk di rumah, doa sudah cukup. Tapi tidak nyatanya. Rasulullah tidak hanya doa saja. Rasulullah datang ke rumah-rumah, datang ke kampung-kampung, datang ke kota-kota. Maka tidak cukup hanya doa saja. Memang dunia itu tertibnya begitu itu. Kalau di akhirat nanti doa saja sudah cukup, nggak usah yang lain-lain, nggak usah. Ketika huru hara di padang mahsyar, semua orang minta syafaat kepada Nabi, para Nabi, tidak ada yang bisa memberikan syafaat. Bagaimana jalan keluarnya? Akhirnya umat ini datang kepada yang mulia baginda Muhammad SAW. Berikanlah syafaat kepada kami.
Kami sudah lama di padang mahsyar tidak bisa keluar dari tempat ini. Bagaimana ini? Maka Nabi sujud. Nah, ini di akhirat ini. Sujud di bawah aras, memuji-muji Allah. Langsung Allah mengatakan, "Hai Muhammad, angkatlah kepala kamu, mintalah, akan saya terima permintaan kamu. Berikanlah syafaat, aku akan terima syafaatmu." Maka memberikan syafaat kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Kalau di akhirat cukup doa. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Orang-orang iman di surga kalau mau makan itu bukan cari makanan, minta sama Allah, makanan datang, alhamdulillah. Nah. Jadi kalau di akhirat cukup doa saja, nggak usah kerja-kerja. Maka di akhirat itu tidak perlu rumah sakit, nah, tidak perlu ekonomi, tidak perlu, doa aja sudah selesai semua. Tapi kalau di dunia perlu doa dan amal, bukan doa dan asbab, doa dan amal. Baru datang pertolongan Allah kepada manusia. Insyaallah kita niat semula kan. Di dakwah ini untuk kepentingan saya sendiri. Kalau orang itu merasa dakwah itu kepentingan orang lain, kadang-kadang itu repot. Kalau kita ini disuruh kerja di sawahnya orang lain, paling kuatnya 3 hari, 4 hari, setelah itu wah sudah capek saya. Tapi kalau di sawah sendiri 60 tahun pun istiqomah. Ada orang Temboro itu umurnya sampai 90 tahun masih ke sawah aja, istiqomah. Karena sawahnya sendiri. Kalau sawahnya sendiri bisa istiqomah. Ini dakwah itu untuk kepentingan saya sendiri, untuk meningkatkan iman saya pertama, untuk membangun akhirat saya sendiri, untuk supaya nanti saya di akhirat itu dekat dengan Rasulullah SAW. Karena meneruskan perjuangan Rasulullah SAW. Kalau merasa dakwah ini kepentingan saya, nah orang itu mudah untuk dakwah itu. Dakwah itu kepentingan saya, walaupun kelihatannya itu bicara dengan orang lain. Seperti pegawai PLN, tempatnya orang biasa didatangi, tempatnya kiai didatangi, tempatnya orang sakit didatangi, orang sudah sekarat pun pegawai PLN datang juga nagih uang di situ. Ini orang sakit, tidak peduli orang sakit. Ini saya ini kan petugas untuk cari makan, nggak peduli orang sakit, nggak peduli orang sehat. Pejabat didatangi, presiden pun ditagih rekening listrik juga, nggak peduli. Saya ini petugas kok. Kamu kok berani-berani? Petugas. Nggak kasihan kamu? Saya ini petugas. Begitu juga dakwah ini, kita ini ditugaskan oleh Allah. Dakwah kepada siapa saja. Jangan takut, jangan sungkan. Ini petugas. Untuk saya sendiri, untuk saya dapat gaji dari Allah. Insyaallah kita niat semua kan. Jangan pilih-pilih orang, datangi semua orang. Kamu kok berani-berani ke sini? Wong saya ini cuma petugas, sebetulnya nggak berani Pak saya, tapi saya ini petugas, ya gimana lagi? Siapa yang tugaskan kamu? Allah dan Rasulnya. Loh, kamu nabi ya Pak? Bukan nabi, meneruskan pekerjaan nabi. Insyaallah kita niat. Dakwah itu untuk kepentingan saya sendiri. Dakwah itu supaya saya dapat doanya Rasulullah SAW. Rahimallahu khulafai alladzina yuballighuna anni. Semoga Allah mau merahmati wakil-wakilku yang menyampaikan agama dari aku. Kita tidak bisa berjumpa dengan Nabi, zaman kita sudah jauh dari Nabi, tapi dengan dakwah kita dapat doanya Nabi.
Dengan dakwah kita dapat doanya Nabi, walaupun kita rumahnya jauh dari Madinah, zamannya jauh dari Nabi, kita dapat doanya Nabi. Nggak ada doa yang lebih tinggi melebihi doanya Rasulullah SAW. Dan dengan dakwah ini kita ini akan diteruskan amalannya oleh orang-orang lain, sehingga kita ini sejuk di kubur kita. Rasulullah wafat, warisannya apa? Beliau tidak mewariskan harta benda, tapi warisannya para sahabat itu 120.000 sahabat, itulah warisannya. Kita mau mati, apa warisannya? Yang kita wariskan kepada anak cucu kita, apa warisannya? Rumah, ladang, lah itu sih semua orang mati juga begitu. Orang kafir pun punya warisan tanah ladang. Sebagai pengikut Rasulullah SAW, warisan kamu apa? Kamu mau mati ini? Wah, tahsilan saya sudah 1.000 orang ini Pak. Nah, yang menghidupkan amal-amal di masjid-masjid. Kalau tahsil kamu sudah banyak, sudahlah mati aja, nggak apa-apa. Syekh Muhammad Ilyas ketika mau wafat itu tersenyum aja. Ditanya oleh para ulama yang dekat dengan beliau, kok tersenyum saja? Iya. Orang itu biasanya mati meninggalkan satu istri, beberapa anak. Itulah warisannya. Tapi kalau saya mati meninggalkan beribu-ribu orang meneruskan kerja saya, maka saya mati nggak apa-apa. Yang teruskan amal saya sudah banyak. Kita ini mau mati apa enggak Pak? Ya. Bagaimana kita mati tapi amalan-amalan kita diteruskan oleh teman-teman kita, oleh anak kita, oleh cucu-cucu kita, sehingga kita di kubur kita ini sejuk, dapat kiriman dari seluruh dunia. Anak yang tiap hari kita pikirkan itu paling ngantar kita ke kuburan sebentar, baca yasin sebentar, terus pulang. Setelah itu udah lupa. Dia bagi rumah kita, bagi ladang kita, bagi uang kita, itu sudah lupa sama kita. Kalau hari raya aja ke kuburan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, setelah itu pulang lagi. Kalau nggak diajari agama, ke kuburan mah bawa mercon. Loh, kuburan kok bawa mercon ini gimana ini? Nah. Yang salah ya kita sendiri, nggak kita ajari agama, ke kuburan yang bawa mercon. Kalau diajari agama ya baca yasin. Wah, ini bid'ah apa baca yasin? Kata siapa? Ini para sahabat pun baca Al-Quran di kuburan. Diriwayatkan Imam Suyuti, sahih itu. Nah, baca kuburan di kuburan itu ada dalilnya juga. Itu termasuk amalan para sahabat ini. Oh, ini kok bicara khilafiyah di dakwah nih? Ini lupa nih dia. Ya, lupa nih dia. Dakwah katanya nggak boleh bicara khilafiyat. Ya. Lah memang sudah diamalkan para sahabat, kok khilafiyat lagi, khilafiyat lagi. Khilafiyat dengan orang yang nggak tahu ini namanya, bukan khilafiyat. Di anak kita itu, ingat kita itu paling ya setahun sekali, apalagi kalau sudah mati lama sudah nggak ingat sama sekali. Tapi orang-orang yang kita ajak sholat, kita ajak menghidupkan masjid, itu ngirim pahala terus tiap hari ke kubur kita. Apa nggak seneng kita ini? Nah. Jadi dakwah itu untuk kepentingan kita sendiri. Nah kalau nggak dapat tahsilan, nggak ada orang mau bagaimana? Asalkan istiqomah sampai mati, akan beruntung juga. Maka dalam satu mafhum hadis dikatakan kalau orang itu mati dalam memperjuangkan agama, maka dia dihitung seperti amal terus sampai hari kiamat. Man mata murabita ujriya lahu amaluhu ila yaumil qiyamah.
Orang yang mati dalam perjuangan maka akan terus dihitung amal sampai hari kiamat. Mati dalam perjuangan, Pak. Jangan puas dengan sudah 4 bulan, 40 hari. Mati dalam perjuangan, mati dalam dakwah. Insyaallah kita niat semuanya kan. Wa aminal fattan, dan dia dikubur tidak akan ditanya fattan, penguji kubur, yaitu mungkar dan nakir. Mungkar dan nakir itu sudah malu. Mau nanya itu, nah ini biarkan aja. Ini di dunia dulu sudah ditanya terus, keluar belum, keluar belum, keluar belum. Dikubur jangan ditanya lagi, sudah biar tidur aja. Ngerti-ngerti sudah kiamat, dimasukkan ke surga. Moga-moga termasuk kita. Wa aminal fattan, malaikat tidak tanya lagi di kubur. Orang yang memperjuangkan agama itu ujiannya sudah banyak di dunia, maka di kubur tidak diuji lagi. Di anak sekolah yang nilainya bagus itu, Pak, masuk di tingkat atasnya sudah nggak usah diuji, nilainya sudah terlalu bagus sih, nggak usah diuji, langsung masuk aja. Ya begitu juga kalau kita ini di dunia itu mau susah payah untuk agama, mau ditanya sudah 4 bulan belum, jangan marah ditanya itu. Ini kok saya ditanya-tanya sudah habis sama manusia. Nah, sudah habis manusia, kok tanya saya ini. Kamu sendiri. Nah, tapi kalau kita ini ditanya, ya sabar, senyum. Saya itu gembira kamu tanya sama saya, sudah keluar 4 bulan atau belum, tuh gembira. Kalau saya punya anak itu saya kawinkan dengan anak saya tuh. Semua orang memikirkan dunia saya, tapi nggak ada orang yang memikirkan akhirat saya. Kamu memikirkan akhirat saya, kamu teman saya dunia akhirat. Kopi keluar, teh keluar, orangnya keluar juga. Jangan kopi keluar, teh keluar, orangnya nggak mau keluar. Jadi ini perjuangan ini harus kita pahami, ini hajat saya sendiri, bukan hajatnya orang lain. Dan dengan kita dakwah ini semulaikan, nusratullah kepada umat ini akan datang. Pertolongan-pertolongan Allah yang besar yang datang kepada umat Islam itu di saat umat Islam sibuk dalam dakwah. Kapan pertolongan Allah datang kepada Nabi Nuh alaihissalam? Ketika Nabi Nuh, inni da'autu qaumi laila wa nahara, siang malam dakwah. Waktu itulah datang pertolongan Allah pada Nabi Nuh, waktu sebelum Muharram, sehingga orang kafir seluruh dunia habis, tinggal orang beriman saja. Kapan datang pertolongan Allah kepada umat Islam pada zaman Nabi Musa? Ketika dakwah dihidupkan siang dan malam, maka datang pertolongan Allah kepada umat Islam. Kapan datang pertolongan Allah pada zaman yang mulia baginda Muhammad SAW? Ketika sibuk dakwah siang dan malam. Dan terus begitu. Kapan pertolongan Allah datang pada umat Islam di Jawa ini? Zaman Wali Songo. Nah, itulah pertolongan Islam, zaman keemasan umat Islam di Jawa. Ketika umat Islam dakwah siang dan malam. Bukan ketika umat Islam pandai komputer, bukan ketika umat Islam semua punya HP, bukan. Bukan ketika semua umat Islam punya mobil, bukan. Pertolongan Allah itu datang ketika umat Islam sibuk dalam dakwah. Ini sudah fakta sejarah yang Allah ceritakan dalam Al-Quran mulai awal sampai akhir. Pertolongan Allah datang ketika umat sibuk dalam dakwah. Kemudian Allah berfirman, sunnatallah allati qad khalat min qabl wa lan tajida li sunnatillahi tabdila.
walan tajida li sunnatillahi tahwila. Ini sudah tertib Allah di dunia ini dan sekali-kali tidak akan berubah. Nah, walan tajida li sunnatillahi tabdila, tidak akan berubah. Apa itu sunnatullah? Ini istilah sunnatullah itu orang memberikan macam-macam tafsir, tapi sunnatullah yang disebut dalam Quran itu maksudnya kalau dakwah itu dikerjakan siang dan malam sungguh-sungguh, datang pertolongan Allah. Itulah sunnatullah yang diceritakan dalam Quran. Dan Allah sudah berjanji tidak akan berubah ini. Maka jangan mimpi umat Islam ini akan ada kemajuan tanpa dakwah, dapat pertolongan Allah tanpa dakwah. Itu ngipi dari setan aja. Nah, terlalu banyak tidur nggak pakai cara sunnah, ngelindur. Umat Islam maju kalau punya Apollo 11, punya Challenger, punya ini, punya pabrik, punya ini. Ini adalah ngimpi dari syaitan. Dia harus tahu itu. Ini ngimpi itu dari syaitan atau ngimpi itu memang ilham dari Allah. Itu harus tahu caranya. Tanya sama para ulama. Saya kok mimpi tadi malam itu perasaan saya punya pabrik. Emang kamu mikir pabrik terus? Punya sawah 1000 hektar. Oh, emang kamu pikirannya begitu. Itu namanya bukan mimpi, ipen-ipenen. Nah, karena terlalu mikir sawah akhirnya jadi masuk dalam mimpinya. Mimpi yang tidak cocok dengan syariat itu namanya ipen-ipenen. Walang tajid li sunnatillahi tabdila, sekali-kali tidak akan berubah itu sunnatullah. Kalau umat sibuk dalam dakwah akan datang pertolongan Allah. Quran mulai awal sampai akhir ceritanya begitu sama. Kita ingin kemajuan umat Islam, ingin kepersatuan umat Islam. Umat Islam bagaimana bangkit lagi, hebat lagi, mulia lagi seperti dulu. Inilah caranya. Hidupkan kerja dakwah dengan sungguh-sungguh, datang pertolongan Allah. Dan kebatilan-kebatilan akan dihancurkan oleh Allah. Allah yang menghancurkan. Memang pada awalnya ini dakwah dikerjakan kelihatannya kebatilan itu malah merajalela. Ketika Nabi Musa dakwah itu awal-awalnya itu kebatilan itu kelihatannya malah tambah banyak, sehingga kaumnya itu mengeluh, udzina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana. Hai Musa, sebelum kamu dakwah ini ya kita sudah menderita, setelah kamu dakwah pancet saja, nggak ada perubahan apa-apa. Fir'aun tambah ngamuk setelah kamu dakwah ini. Gak ono gunane. Cara bahasane wong Surabaya ngoten niku wae. Dakwah gak ono gunane, tambah nemen. Tapi Nabi Musa faham bahwa dakwah ini akan mendatangkan pertolongan Allah. Asa rabbukum ayyuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ardi fayanzura kaifa ta'malun. Musuh-musuh kamu pasti ini bukan sembarangan dakwah ini. Kamu kira hanya uyar-uyur kita saja, bukan ini. Asa rabbukum ayyuhlika aduwakum, pasti. Asa itu dalam Al-Quran maknanya pasti. Pasti musuh-musuh kamu yang mengusir agama itu akan dihancurkan oleh Allah. Wa yastakhlifakum fil ard, dan kamu akan jadikan pimpinan-pimpinan di muka bumi. Setelah kamu jadi pimpinan, fayanzuru kaifa ta'malun, Allah akan melihat apa yang kamu buat kalau sudah jadi pimpinan, jadi jemendar. Insyaallah kita niat teman-teman. Insyaallah. Maka Nabi Musa tidak terpengaruh dengan orang-orang yang putus asa, yang lembek-lembek begini, nggak terpengaruh, terus saja.
dakwah sambil doa. Wah, ini dakwah dengan doa, ini kekuatannya para nabi. Dakwah harus doa. Nabi Musa doa, Nabi Musa dakwah, doa. Allah berfirman, qad ujibat da'watukuma fastaqima wa la tattabi'anni sabilal ladzina la ya'lamun. Doa kamu hai Musa sudah saya terima. Masya Allah. Maka kamu jangan ikut orang-orang yang tidak tahu itu. Orang yang tidak tahu itu setelah melihat dakwah kok banyak masalah terus mundur. Oh, mundur sudah. Tambah nemen didakwahi. Mundur ae. Kapo aku ndelok dakwah iki. Tiba oke masalahe. Wala tattabi'anni sabilal ladzina la yu'minun la ya'lamun. Itu orang-orang enggak tahu, jangan kamu ikuti. Doa kamu sudah diterima oleh Allah, hai Musa. Jangan ikut-ikutan orang yang enggak tahu itu. Orang yang enggak tahu itu yang dilihat itu yang dipercaya, yang diyakini. Kalau orang yang tahu, apa berita dari Allah dan Rasulnya, ini yang diyakini. Jadi kasih tahu ini bibit mangga manis sekali. Setelah ditanam baru 3 hari dirasakan, loh kok pahit. Daunnya pahit, pohonnya pahit, akarnya pahit. Oh, dicabut dibuang, katanya manis ternyata pahit. Kalau orang yang tahu, oh ini sudah ada berita dari ahli mangga, sudah ada berita ini manis, ditunggu dulu, tunggu 4 tahun keluar mangga manis-manis, Masya Allah, seneng akhirnya. Dan dakwah itu seperti itu. Kalau kita melihat kenyataan, mungkin kita ini akan, loh kok begini. Tapi kalau kita mendengar berita dari Allah dan Rasulnya, dakwahnya akan mendatangkan pertolongan Allah. Terus saja istiqomah. Tiba-tiba brol, orang yang nggak mau keluar tahu keluar, ulama-ulama keluar 1 tahun 4 bulan, di mana-mana orang keluar, polisi keluar, tentara keluar, petani keluar. Oh, bener ternyata asbab hidayah dakwah itu. Ini orang yang istiqomah yang tahu. Tapi yang bangsanya malam istima, habis isya sudah pulang, bangsa begitu itu ya nggak tahu. Wong semalam aja nggak kuat, apalagi lama-lama. Katanya 4 bulan baru 40 hari sudah pulang, bangsa begitu. Wong 4 bulan aja nggak sabar, kok lama-lama ya nggak tambah nggak sabar lagi. Tapi orang yang istiqomah, Masya Allah, seperti Nabi Musa dengan Nabi Harun ini. Allah kasih tahu doa kamu sudah diterima, tapi Fir'aun tetap sehat aja. Loh, katanya doa sudah diterima, kok Fir'aun tambah sehat ini kelihatannya, dan tambah kejam lagi. Nabi Musa terus saja genap 40 tahun dari firman Allah itu, tahu-tahu Fir'aun jungkel blak, yes, bar ceritane. Setelah 40 tahun, padahal doa itu sudah diterima 40 tahun yang lalu, tapi kelihatannya di alam zahir ini setelah 40 tahun. Kita tidak tahu, mungkin doa-doa kita ini sudah diterima juga, tapi tampaknya di zahir itu nggak tahu. Mungkin setelah 1 tahun, setelah 2 tahun, mungkin juga setelah kita mati, anak cucu kita yang melihat. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Waktu Nabi Ibrahim itu hidup, yang mau ikut Nabi Ibrahim itu sedikit saja, tapi anak cucunya, Masya Allah, termasuk anak cucu beliau adalah yang mulia baginda Muhammad alaihissalam. Tazkilahnya seluruh dunia. Di kita ini dakwah, kemudian doa, doa. Dakwah tanpa doa, ini bukan dakwahnya para nabi. Tapi doa saja,
Tidak dakwah juga bukan kerjanya para nabi. Tapi kalau sudah digabung dakwah doa, ini Masya Allah akan mendatangkan macam-macam pertolongan Allah. Di samping dakwah, di samping doa, perbaikan amal. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan. Di tengah-tengah dakwah itu kita sibuk memperbaiki amalan kita, sibuk memperbaiki akhlak kita. Nah, dakwah ini tidak bisa dihidupkan kecuali dalam suasana kasih sayang satu sama lain. Ketika Rasul sampai di Madinah, beliau mengatakan, ini agama tidak bisa hidup kecuali dengan kedermawanan. Jadi orang yang pelit-pelit mau menghidupkan agama sulit. Orang yang dermawan, untuk dunia saya keluarkan banyak, untuk agama saya perlu keluarkan juga. Orang yang begini ini yang bisa menghidupkan agama. Jadi dakwah, doa, dan perbaikan amal. Insyaallah kita niat sama mereka. Akhlaknya diperbaiki. Apakah ada akhlak-akhlak saya ini yang membuat orang itu lari dari agama? Memang saya sudah pakai sorban, pakai jubah, tapi akhlak saya ini baik apa tidak? Bagaimana akhlak dengan ayahnya, dengan ibunya, dengan istrinya, dengan anaknya? Diperbaiki. Karena orang yang akhlaknya buruk, doanya nggak bisa naik ke langit. Saya sudah doa kok nggak turun-turun pertolongan Allah. Barangkali akhlaknya buruk, suka nyakiti hati orang, gunjing orang, meremehkan orang Islam. Cukuplah keburukan seseorang itu, kata Nabi. Cukup keburukan seseorang itu kalau dia meremehkan satu orang Islam. Meremehkan satu orang Islam itu tidak boleh. Kita dakwah bukan karena kita ini baik, karena kita ingin baik, bukan karena kita ini baik. Kita ingin perbaikan. Maka kita ini dalam dakwah tetap memuliakan seluruh orang Islam. Cukup keburukan seseorang itu kalau dia meremehkan satu orang Islam. Kita memuliakan. Kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, kalau kamu melihat orang Islam, mesti kamu seperti melihat seorang raja. Kalau tidak begitu iman kamu belum benar, katanya. Loh kenapa? Katanya santrinya, kan Allah sudah berfirman lewat nabinya bahwa semua orang yang mati dalam keadaan iman itu akan jadi raja-raja di surga. Maka kamu melihat orang iman itu, pandang itu firman Allah, pandang itu sabda Nabi, jangan pandang orang sekarang. Oh, ini calon raja di surga Allah. Maka kita muliakan orang Islam itu, kita muliakan semuanya. Apalagi kepada para ulama, orang-orang soleh, kita muliakan. Maka ada seorang anaknya ulama besar di India datang kepada Syekh Ilyas. Maka Syekh Ilyas itu gembira sekali. Diambilkan makan sendiri, diambilkan minum sendiri. Beliau mengatakan, kamu ini adalah anak guru saya, dan siapa saja yang mengajar agama kepada saya anggap itu adalah tuan saya. Saya ini budaknya, saya ini budaknya ayah kamu. Maka sebagai budak, saya akan memberikan hadiah kepada tuannya. Dan hadiah ini adalah perkara yang paling mahal yang saya miliki. Saya ingin hadiahkan kepada tuan, karena saya ini budaknya ayah tuan. Apa itu? Apa itu? Katanya anaknya ulama tadi, apa yang akan kamu berikan pada saya? Saya ini punya barang yang mahal sekali, tidak ada yang lebih mahal dari itu. Itulah kerja dakwahnya Rasulullah SAW.
mau saya hadiahkan kepada Tuhan. Nah. Oh bagus. Jadi begitu kalau pada ulama itu. Jangan ulama nggak mau dakwah ini gimana ini? Nah. Ini namanya meremehkan orang Islam biasa aja sudah dosa. Meremehkan ulama, dosanya tambah akeh. Pada para ulama kita harus memuliakan. Karena ini perintah Allah memuliakan ulama itu. Jangan kita lihat ulama itu begini, ulama itu. Pokoknya itu perintah Allah memuliakan ulama. Maka saya muliakan ulama itu, sudah titik. Walaupun dia itu begini-begini urusan dia. Urusan saya itu keturunan Allah. Saya ini petugas PLN. Pokoknya siapa saja ya saya datangi. Insya Allah kita niat memuliakan. Jadi dakwah dalam suasana ikram, memuliakan umat Islam, dakwah memperbaiki amal, memperbaiki akhlak. Kemudian malam hari kita doa menangis pada Allah. Nah insya Allah dakwah kita akan makbul. Kalau dakwah itu makbul, kan jadi asbab hidayah untuk orang-orang yang Allah kehendaki dan asbab kehancuran untuk orang-orang yang mengusir agama. Jangan kita berpikiran materialis, katanya Pak Cacap tadi malam, bahwa kekuatan umat Islam itu dengan senjata, dengan bom, dengan itu orang materialis. Kekuatan umat Islam dalam dakwah. Kenapa? Kalau umat Islam ini dakwah, posisinya umat Islam ini berubah. Dia bukan sebagai manusia biasa lagi. Dia ini sebagai petugas-petugasnya Allah, menyampaikan agama Allah sebagai penerus-penerusnya Rasulullah. Maka nanti kalau umat Islam ini disakiti, ya Allah akan marah, karena ini petugas-petugas. Tapi kalau tidak mau dakwah, tidak mau meneruskan perjuangan Rasulullah, itu petugas nafsunya masing-masing. Dia bukan dibiarin aja nanti. Dalam penderitaan dibiarin aja. Wong kamu petugasnya nafsunya masing-masing. Tapi kalau kita ini mau memikirkan umat, memikirkan agama, jadi petugasnya Allah, jadi penerusnya Rasulullah, maka pertolongan Allah akan datang kepada kita. Maka ketika zaman Sayyidina Umar mengirim pasukan ke Iran, waktu itu Iran belum Islam, maka pasukannya itu kirim surat kepada Sayyidina Umar. Ini pasukan umat Islam sedikit sekali, sedangkan musuhnya banyak sekali. Minta bantuan supaya dikirim tambahan. Maka Sayyidina Umar, mintalah bantuan kepada Allah, katanya jawabnya, supaya kamu menang rikesnya itu. Kamu dakwai dulu mereka, supaya kamu ini posisinya bukan sebagai pasukan, tapi kamu ini sebagai petugas-petugasnya Allah, menyampaikan pesan-pesan Allah kepada mereka. Kalau mereka menentang, akhirnya mereka ini bukan menentang kamu. Kamu tuh cuma menyampaikan, mereka tuh menentang Allah, nanti dihancurkan sama Allah. Maka pasukan ini berubah pikirnya, sekarang mau menyampaikan pesan-pesan Allah, menyampaikan pesan-pesan Rasulullah. Ketika orang Iran menolak, nah sekarang ini bukan menolak petugas, berarti menolak yang menugaskan. Menolak penerus Rasulullah berarti menolak Rasulullah. Nah, akhirnya datang pertolongan Allah. Seluruh Iran akhirnya dikuasai orang Islam, masuk Islam semua akhirnya pada akhirnya. Persia. Maka dari Persia itulah muncul orang yang sangat terkenal, Al-Imam Al-Ghazali. Dulunya ayah-ayahnya, kakek-kakeknya itu merangi Islam, cucu-cucunya jadi wali-wali. Itu khasiat dakwah di situ tuh. Anak cucunya orang-orang kafir jadi wali-wali. Anak cucunya Bro Wijoyo jadi kiai-kiai. Tetapi kalau dakwah tidak dihidupkan, khasiatnya ada juga. Anaknya orang-orang iman, ahli ibadah, pada beruadul tidak karu-karuan.
Ini khasiatnya dakwah, ini akan terjadi perubahan-perubahan. Maka dakwah ini penting atau tidak penting? Masya Allah. Kalau sudah dakwah ini kita anggap penting, memang betul-betul penting, memang barang penting. Nah, biasanya kalau di sekolahan itu, Pak saya izin Pak, ada kepentingan. Nah, kalau sudah ada kepentingan itu bisa aja minta izin, itu bisa aja. Maka yang belum pamit sama istrinya sama anaknya kirim surat, ini ada kepentingan. Nah, 4 bulan. Nah, bagaimana gitu? Ada kepentingan ini, ada penting betul. Kalau ada kepentingan itu minta izin nggak apa-apa. Tapi kalau keluyuran itu, wah, minta izin dipentungi nanti kamu. Nah, ini ada kepentingan sangat penting. Maka saya mau keluar 4 bulan, 40 hari. Yang tadi malam belum mendaftarkan diri, silahkan berdiri ke selatan. Silahkan. Ini ada kepentingan, gitu. Jangan ngurus yang macam-macam. Ini ada kepentingan kok, nggak apa-apa. Ya gitu aja. Yang tadi malam belum daftar, maka ke selatan. Silakan Pak, silakan. Masya Allah. Silakan Pak, tadi malam yang belum mencatatkan nama ataupun belum daftar untuk menuju ke tim taskil sebelah selatan. Masya Allah, Masya Allah. Silakan Pak, silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Silakan. Baik yang 1 tahun ataupun negeri jauh atau momen ke IPB, ke India, Pakistan. Begitu juga yang 4 bulan atau 40 hari yang akan keluar jalan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang juga berdiri dan menuju ke tim taskil sebelah selatan. Masya Allah, Masya Allah. Yang lain yang tidak mendaftarkan diri duduk dulu Pak. Ini ada sedikit pesen ini. Tolong yang tidak akan keluar duduk dulu Pak. Nah, sebentar aja. Yang berdiri itu hanya yang mau daftar aja. Masya Allah, Masya Yang Allah. belum mau daftar duduk dulu. Ada pesan Masya khusus. Allah. Silakan Pak, silakan Pak. Yang akan keluar jalan Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke tim taskil. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Silakan Pak, silakan. Silakan, Masya Allah. Tolong kasih jalan Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Silakan Pak. Yang akan keluar jalan Allah Subhanahu wa taala 4 bulan jalan kaki atau 4 bulan dalam negeri. Silakan Pak. Di Jawa Timur masih banyak desa-desa yang belum dimasuki jamaah. Nah, maka kita gunakan diri kita untuk bagaimana datang ke desa-desa itu. Minimalnya Jawa Timur, kemudian kita kembangkan bagaimana seluruh Indonesia, semua desa sudah didatangi jamaah. Masya Allah. Silakan lagi Pak, silakan. Yang belakang, yang utara, yang selatan, yang akan keluar jalan Allah Subhanahu wa taala, silakan berdiri. Masya Allah, Masya Allah. Silakan Pak, silakan Pak, silakan. Allahu Akbar, jazakallah, jazakallah, Masya Allah. Silakan lagi Pak. Yang bagian selatan langsung ke tim taskil saja. Silakan Pak, silakan. Yang di belakang dikasih jalan, yang akan ke tim taskil kasih jalan. Masya Allah, Masya Allah. Semua bersedia insya Allah. Insya Allah semua kita niat semuanya. Walakin jihadun wa niyatun, kata Nabi. Yang tidak berangkat niat. Nah ini masih ada kesempatan ini. Sebulan lagi ini istimewa di Jakarta. Bagaimana? Kalau istimewa Jakarta nanti pokoknya semua keluar itu boleh saja. Ada kepentingan masalahnya. Insya Allah ya. Kemudian mulai kan nanti ada pemberangkatan jamaah kira-kira jam 9. Maka semua yang keluar dan yang tidak keluar ini ikut pemberangkatan. Nah, termasuk sunnah Nabi, man syai'a mujahidan fisabilillah, memberangkatkan, mengiringi orang-orang yang keluar jalan Allah ya, biar tambah semangat. Maka ini jangan pulang dulu, nanti jam 9 pemberangkatan jamaah dikirim ke sana kita ikut mengiringkan, ikut menyokong, ikut bergembira, kita dapat pahala juga. Itu sunnah Nabi juga. Sayyidina Abu Bakar itu kalau ada jamaah keluar
menyebarkan agama, dia ikut berjalan sampai di luar kota, bukan hanya di luar masjid, sampai di luar kota. Kita hidupkan sunnah ini juga semula kan. Jangan keluar tidak, melok bayan hidayah orang, nenek umat ora dibantu, lagi itu melopo jane iki ajene. Wis gak melopo-opo belas iki piye. Ini rametu ki bantu-bantu wong sing metu ngono. Aja kok terus wis gak melok belas. Insyaallah kita niat nggih. Mengke tumut bayan hidayah. Doa bareng-bareng. Terus kita semua sebelum itu kita niat semua, kita tata waktunya, kita niat nanti ini kesempatan yang paling awal ini di Jakarta, nanti kita mau bergerak seluruh Indonesia, insyaallah malaikat. Itu jamaah-jamaah nanti yang bergerak Pak, yang 4 bulan 40 hari di Jawa Timur, mungkin akan datang ke kampung Bapak juga, maka dibantu jamaah-jamaah itu. Menjahza ghazian faqad ghaza. Orang yang membantu orang berjuang dapat pahala perjuangan juga. Dibantu jaulah, dibantu taklim, dibantu khususi, itu sudah bagian dari perjuangan juga. Jadi kalau tidak keluar bukan berarti terus sudah nggak dapat bagian bantu-bantu kalau ada jamaah keluar. Dan juga keluarganya yang ditinggalkan kita pikirkan, kita musyawarahkan di masjid. Keluarganya orang-orang yang keluar kita musyawarahkan di masjid. Maka kita dengan istri kita datang, bawa beras, bawa gula, bawa pisang. Wa man khalafa fi ahli bi khairin faqad ghaza. Siapa yang mengurus keluarganya orang berjuang dapat pahala berjuang juga. Wa man khalafa fi ahli bi khairin faqad ghaza. Jadi kita ini nusrah itu ada dua. Bantu itu ada dua. Bantu jamaah-jamaah yang sedang keluar, dan kemudian juga ikut memikirkan keluarganya yang ditinggal. Maka ini namanya ta'awun, kerjasama antara umat Islam. Umat Islam disuruh ta'awun. Itu orang dakwah, gimana itu keluarganya? Nah ya bagian kamu, untuk kamu yang di rumah, bagian kamu, ini kerjasama gitu loh, jangan salah-salahan. Kalau salah-salahan salah semua jadinya. Yang tidak keluar mikirkan keluarganya, kan enak ya. Insyaallah kita niat menunaikan. Ya sekarang bisa persiapan infirodi, nanti jam 8:30 ya. 8:30 kita kumpul lagi di sini taklim. Jam 9 akan ada pemberangkatan jamaah. Kurang lebihnya minta maaf. Subhanallah walhamdulillah. Ya Sayyidi ya Habib